Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Arifyani, NPM 2154071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SD Negeri Gandean Surakarta melalui penggunaan media gambar interaktif. Adapun pokok pembahasan dari presentasi ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian teoris, yang ketiga adalah metode penelitian. Langsung saja pada pendahuluan dari penulisan PTK ini dilatar belakangi oleh sebagai berikut. Pembelajaran efektif di sekolah dasar sangat bergantung pada motivasi siswa. Namun banyak siswa kelas 4 SD Gandean Surakarta menunjukkan motivasi belajar yang rendah. Terlihat dari sifat pasif, kurang antusias, dan juga kesulitan memahami materi. Hal ini disebabkan oleh metode pembelajaran konvensional yang kurang menarik. Media pembelajaran seperti gambar interaktif dianggap solusi yang efektif karena menarik secara visual dan melibatkan siswa aktif. Menurut Arsyad 2011, media yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Penelitian Rohman 2018 juga membuktikan bahwa media interaktif mampu meningkatkan keterampilan siswa secara signifikan. Penelitian ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Gandean Surakarta melalui media gambar interaktif serta memberikan referensi bagi guru untuk membangun pembelajaran yang inovatif. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa, yang kedua, mode pembelajaran yang digunakan guru cenderung monoton, yang ketiga, minimnya penggunaan media pembelajaran yang interaktif, yang keempat, siswa sering merasa bosan dan sulit memahami materi yang disampaikan, yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan media gambar sebagai alat bantu pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa. Kemudian untuk pembatasan masalah penelitian ini yaitu penelitian ini dibatasi pada upaya meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Gandean Surakarta melalui penggunaan media gambar interaktif. Kemudian untuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penggunaan media gambar interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Gandean Surakarta, dan juga tujuan penelitian ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Gandean Surakarta melalui penggunaan media gambar interaktif. Manfaat penelitian teoristis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai efektivitas penggunaan media gambar interaktif dalam peningkatan motivasi belajar siswa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti sebelumnya terkait penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian manfaat praktis itu ada 4. Yang pertama adalah bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan juga bagi peneliti lain. Yang pertama itu bagi guru, memberikan alternatif model pembelajaran yang menarik melalui penggunaan media gambar interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian untuk siswa, membantu siswa lebih termotivasi dan antusias dalam belajar sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan hasil belajar dapat meningkat. Kemudian bagi sekolah, mendukung upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mendorong penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan efektif. Dan kemudian yang terakhir bagi peneliti lain, menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian serupa atau lebih lanjut terkait pengembangan media pembelajaran interaktif di berbagai jenjang pendidikan. Kemudian untuk kajian teori dan pengajuan hipotesis, yaitu kajian teorinya yang pertama motivasi belajar. Menurut Arifudin 2018, motivasi belajar adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Motivasi ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong perilaku belajar, baik
yang berasal dari diri atau intrinsik maupun dari luar yaitu ekstrinsik. Motivasi intrinsik muncul dari dalam diri siswa seperti rasa ingin tahu, kepuasan pribadi, atau keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik berasal dari faktor luar seperti hadiah, pengakuan, atau dorongan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam pembelajaran penting untuk menciptakan suasana yang mendukung kedua jenis motivasi ini. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif seperti gambar, video, atau teknologi lainnya. Media ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa dengan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan relevan dengan minat mereka. Sementara itu, penghargaan atau pengakuan dari guru dapat membantu memperkuat motivasi ekstrinsik siswa. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses belajar mengajar guna untuk mempermudah dalam menyampaikan dan diharapkan dapat lebih dipahami oleh siswa dan siswi. Menurut Jainiyah et al. 2023. Media pembelajaran mencakup berbagai alat komunikasi yang dirancang untuk mengalirkan informasi dari sumber kepada peserta didik dengan cara terencana. Tujuan dari penggunaan media ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga penerima dapat menjalani proses pembelajaran dengan lebih efektif dan efisien. Menurut Umir 2012. Kemudian yang ketiga adalah media gambar interaktif. Media gambar interaktif merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang menggunakan gambar atau visual sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan efektif. Media ini tidak hanya menampilkan gambar statis, tetapi juga memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan konteks yang ada, seperti mengklik, menggeser, atau memilih berbagai elemen dalam gambar. Interaksi ini membantu siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, memperkuat pemahaman mereka, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam materi yang diajarkan. Kemudian penelitian relevan, yang pertama itu penelitian oleh Johanten Hen, Jersrisky, Patricia Tantu, dan Widya Stuti 2021. Penelitian ini berjudul Penerapan Media Pembelajaran Visual dalam Membangun Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran visual berbasis prinsip kesederhanaan, penekanan, dan keterpaduan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5. Penelitian ini relevan karena mengandung gagasan bahwa media visual yang dirancang sesuai tujuan pembelajaran mampu menarik perhatian siswa dan membangun motivasi belajar yang efektif. Kemudian yang kedua adalah penelitian oleh Anissa Mayasari, Winda Pujasari, Ulfah, dan Opan Arfianuddin 2022. Penelitian ini berjudul Pengaruh Media Visual pada Materi Pancasila terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik kelas 3 di MI Fathur Khoer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90% siswa setuju bahwa penggunaan media visual seperti gambar dan puzzle sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar. Penelitian ini relevan karena mempertegas pentingnya penggunaan media visual dalam mendukung pembelajaran siswa sekolah dasar. Kemudian yang ketiga adalah penelitian oleh Fadi Fahrurazi dan Sri Setia Putri Jayawandya 2024. Penelitian ini berjudul Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SD melalui Model Pembelajaran Interaktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan internal yang mempengaruhi individu untuk mencapai tujuan belajar. Terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Motivasi yang tinggi sangat penting untuk keberhasilan akademis siswa,
dan rendahnya motivasi sering disebabkan oleh media pembelajaran yang kurang menarik. Hasil dari jurnal ini sangat relevan karena keduanya fokus pada meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penggunaan metode yang interaktif. Kemudian pada kerangka berpikir berikut, yaitu pokok masalah pembahasan kita adalah rendahnya motivasi belajar. Sedangkan bagian kanan itu adalah solusi dari permasalahan ini, yaitu penggunaan media gambar interaktif. Kemudian yang sebelah kiri yaitu masalah yang dihadapi, yaitu metode monoton dan juga media kurang menarik. Kemudian guru menggunakan gambar interaktif diharapkan menjadi siswa aktif dalam kegiatan visual pembelajaran tersebut. Nah, dari harapan yang sudah diteliti, diharapkan hasilnya menjadi motivasi belajar meningkat dan juga pembelajaran lebih menarik. Kemudian untuk hipotesis penelitian, yaitu penerapan media gambar interaktif yang diyakini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 di SD Negeri Gandean Surakarta. Media ini mempermudah pemahaman materi, meningkatkan partisipasi siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga memberikan pengaruh positif terhadap motivasi belajar. Kemudian metode penelitian, yaitu setting penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat 15 November 2024 di ruangan kelas 2 SD Negeri Gandean Surakarta. Kemudian tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Gandean Surakarta. Alasan pelaksanaan penelitian ini di SD Gandean Surakarta karena SD tersebut merupakan tempat magang PLP 1 dan PLP 2 peneliti dulu. Kemudian untuk subjek dan objek penelitian. Yang pertama itu subjek penelitian. Subjeknya adalah siswa kelas 4 SD Negeri Gandean Surakarta. Kemudian untuk objek penelitian. Objek penelitian adalah motivasi belajar siswa yang diukur dalam dua kondisi. Kondisi awal, motivasi belajar siswa sebelum penerapan media gambar interaktif ditandai dengan rendahnya antusiasme, perhatian, dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kondisi akhir motivasi belajar siswa setelah penerapan media gambar interaktif diharapkan menunjukkan peningkatan berupa antusiasme yang lebih tinggi, keaktifan siswa, dan kemudian pemahaman materi. Data dan sumber data. Pada penelitian kali ini, peneliti mencoba mengkaji data berdasarkan sumber data primer. Sumber data didapatkan dari observasi langsung dengan murid kelas 4 dan juga mewawancarai wali kelas 4, yaitu Ibu Devi Dirgantari SPD. Kemudian untuk teknik dan alat pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara. Selain itu dilakukan wawancara dengan wali kelas 4 Ibu Devi. Teknik observasi dan wawancara dipilih karena mampu menggambarkan secara langsung kondisi motivasi belajar siswa dan memberikan data yang akurat terkait perubahan yang terjadi setelah tindakan dilakukan. Kemudian validasi data. Validasi data dilakukan menggunakan metode tiragulasi untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data yang diperoleh. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dalam membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai pihak. Data hasil observasi terdapat aktivitas siswa dibandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama wali kelas 4 Ibu Devi Dirgantari SPD. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa model pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Selanjutnya analisis data.
Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi perubahan motivasi belajar siswa sebelum dan setelah tindakan. Proses analisis mencakup tahapan berikut. Yang pertama itu ada reduksi data. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara disaring untuk memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah penyajian data. Data yang telah disaring disusun dalam bentuk narasi deskriptif. Hasil observasi memberikan gagasan tentang tingkat motivasi siswa selama proses pembelajaran dengan media gambar interaktif. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Setelah data dianalisis, dibuat kesimpulan menggunakan pengaruh penggunaan media gambar interaktif terhadap motivasi belajar siswa. Kesimpulan ini didasarkan pada perbandingan kondisi awal sebelum tindakan dengan kondisi setelah tindakan dengan mengacu pada indikator motivasi belajar seperti antusiasme, keterlibatan, dan keaktifan siswa. Selanjutnya, prosedur tindakan. Prosedur di sini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama tahapan perencanaan yaitu planning, yang kedua tahap pelaksanaan tindakan atau acting, yang ketiga adalah observasi, yang keempat refleksi. Tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan atau planning, meliputi mengidentifikasi masalah rendahnya hasil belajar siswa terhadap observasi awal dan wawancara dengan wali kelas Ibu Devi Dirgantari, SPD. Kemudian menyusun rencana pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif. Kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, modul, media interaktif, soal evaluasi, dan juga lembar observasi. Dan yang terakhir, membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk diskusi dan kegiatan interaktif. Kemudian tahapan yang kedua adalah pelaksanaan tindakan atau acting. Memiliki 2 siklus, yaitu siklus pertama, guru menjelaskan materi pembelajaran menggunakan media interaktif. Siswa mengikuti kegiatan diskusi kelompok berdasarkan panduan media interaktif. Kemudian, guru memberikan tugas individu dan kuis untuk mengukur pemahaman siswa setelah pembelajaran. Untuk siklus keduanya yaitu meliputi memperbaiki pelaksanaan pembelajaran berdasarkan refleksi siklus 1, kemudian menambah aktivitas siswa seperti simulasi atau permainan edukatif, kemudian melibatkan siswa lebih aktif dalam menjawab pertanyaan dan berdiskusi. Kemudian yang ketiga adalah observasi, meliputi mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran dengan lembar observasi, kemudian mengumpulkan data hasil observasi siswa melalui tugas, kuis, dan tes akhir setiap siklus. Kemudian mendokumentasikan respon siswa terhadap media pembelajaran interaktif. Kemudian yang terakhir adalah refleksi, yaitu juga memiliki 2 siklus. Meliputi siklus pertama yaitu menganalisis data hasil belajar siswa dan catatan observasi. Kemudian mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya motivasi siswa dalam diskusi. Selanjutnya yaitu siklus 2 meliputi mengevaluasi apakah perbaikan di siklus 2 efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian menentukan apakah perlu dilakukan siklus berikutnya atau penelitian dianggap selesai. Demikian pemaparan presentasi dari hasil penelitian tindakan kelas yang sudah saya selesaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.